kedua orang tua itu bisa kembali Islam gitu. Jadi kami berpikir itu terus mulai sudah nikah awal itu sudah tahu. Jadi dua-duanya masih belum Islam gitu. Ibu Hmm. tua sama bapak mertua. Jadi waktu nikah itu diwakilkan kakak ipar. Ya. Ya. Dari situ sudah mulai doa tuh. Ya Allah ini bagaimana ini caranya ini? Saya baru masuk dalam keluarga mereka kan dan istri ya sudah tahu gitu. Nah, beda ini gitu sudah beda keyakinan. Jadi terus terus ada usaha. Pokoknya lihat 1 tahun tuh kok nggak ada perubahan gitu. Maksudnya masih aja, bapak masih ke gereja, ibu juga ikut gitu. Kemudian terus, akhirnya yang pertama kali kembali lagi sholat itu ibu. Ibu kembali sholat itu mungkin setelah nikah sekitar 5 tahunan lah. Hmm. Lima, ya, jadi masih di Jawa kembali ke dari Jawa kan kami di Samarinda nih. Jadi anak-anaknya di Samarinda semua. Jadi kakak-kakak itu di Samarinda terus orang tua mertua diajak ke Samarinda. Ya maksudnya mau dibujuk itu. Nah, kemudian eh, setelah mungkin ada kita juga dakwain lah. Sehingga saya pernah datang ke teman itu ada kebetulan ada jamaah dari Pakistan begitu kan. Saya ajak ke rumahnya, maksudnya ke rumah kami gitu. Oh ya, saya juga mau sampaikan dakwah ini kepada mereka gitu. Sampai dibisikkan di telinganya itu. Asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu 3 kali. Jadi jawabannya apa? Jawabannya hanya geleng kepala dan ngomong nggak bisa gitu, nggak bisa. Saya di sampingnya itu ya, wah, itu kan kalimat yang hari-hari kita ucapkan dengan mudah gitu. Tapi ini nggak ngomongnya hanya itu aja, nggak bisa, nggak bisa. Jadi akhirnya teman kami yang datang ke rumah itu doa ya, doa saja itu. Doa ya Allah, berikan hidayah ini ya Allah, saudara kami ini ya Allah. Ini mertua apa dari dari saya gitu, mertua saya. Ya ya doa, habis itu selesai. Itu mungkin nikah kami itu sudah mungkin sekitar 6 tahunan lah. 6 tahun nikah, sudah mau punya anak, belum punya anak, belum punya anak nomor satu belum. Terus itu terus akhirnya 1 minggu kemudian dari itu saya tanya lagi si bapak tuh, Pak, gimana Pak tawaran kemarin kita mau sama-sama lah nih anak-anak bersama kita gitu. Jawabannya apa? Alah, wong Islam akeh sing ora salat, Hmm. akeh sing ngapusi. Di bahasa begitu gitu. Wah, aku bilang, ya Islam jangan dilihat itu orang kelakuan personal, aku bilang. Akhirnya debat, nggak bisa jawab lagi. Bapak itu, wes ngene wae. Dongamu lak makbul aku engko mlebu Islam. Kalau doamu itu makbul nanti saya masuk Islam gitu. Oh, Allahu Akbar. Ya, jadi ya sudah kalau gitu kita doakan gitu. Sudah itu. Jadi doakan ya yang dulunya rajin ke gereja itu lambat laun enggak lagi sudah enggak ke gereja lagi. Yang biasanya baca Alkitab enggak lagi gitu. Anak satu, dua, tiga itu sudah ya mungkin 1 tahun yang lalu lah itu bapak sakit akhirnya yang dicari saya mana Agus nih mana Agus mereka sudah pulang ke Jawa kan kami di Samarinda jadi kami ke sana gitu ya waktu itu kami akhirnya bertiga Hmm. anak yang keempat bertiga ke sana ya tetap ayo Pak wis kita ora penak iki wisan wis ayo engko bareng-bareng engko ora nyembung lek wis sampean sedo ngono kan langsung gitu jadi mikir bapak wis to engko diberesi dhisik anu loro ning wis mari baru aku mlebu Islam jadi kalau sudah sembuh saya masuk Islam gitu ya sudah jadi kami di rumah sakit kemudian kita masuk rumah sakit karena persiapan untuk apa namanya
operasi gitu kan. Ya. Jadi operasi balik ke rumah. Jadi kita ya kami bertiga kan harus harus balik lagi nih cari bekal gitu, Masya cari Allah. bekal. Jadi sampai di rumah itu di pulang itu ya Allah untuk kembali mengucapkan kalimah itu loh, syahadat itu loh. Hmm. Itu aja bukannya pengorbanan kalau satu bit itu dapat itu masih belum kelihatan gitu. Jadi dohirnya itu udah kelihatan. Apalagi kan bukan itu aja, perasaan kita itu. Orang tua kan lagi pokoknya nggak terkendali lah ngomongnya itu. Jadi kami di jalan tuh, ya Allah bagaimana ini ya Allah. Tapi sudahlah nggak apa-apa, itu kamu gitu. Jadi kita doa lagi, doa lagi. Kabar setelah 1 minggu masuk lagi rumah sakit, dioperasi sudah selesai, clear. Jadi sudah agaknya apa namanya, waktunya sudah agak rentang. Jadi dipanggillah imam di kampung yang di Jawa, Hmm. dibawa ke sana, suruh talkinkan. Nah, ditalkinkan itu kami di sini kan ya doa, mudah-mudahan dapat hidayah. Jadi ketika ditalkin itu Bapak sudah bilang sama imam masjid itu, imam masjid, Pak Kiai kampung itu, ya sudah, aku tak melebu Islam. Allahu Itu Akbar. udah selesai operasi itu. Hmm. Jadi habis itu dibawa pulang ke rumah. Itu hanya sekitar mungkin 2 hari di rumah. Jadi kami dikabari sama ibu kan. Jadi anu bapakmu wis balik ning ngarsane Gusti Allah gitu. Allahu Jadi Akbar. innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi yang hati kami itu sudah senang, maksudnya dia sudah masuk Islam gitu nah. Yang selama ini itu tak panjatkan terus itu. Allahu Kita Akbar. minta, oh ya Allah ya Allah. Pokoknya antara harapan mau putus asa tuh kita nggak boleh putus asa gitu kan. Berharap lagi gitu. Ya Allah gitu. Ketika itu ya saya sendiri datang. Jadi datang sama kakak, datang masih melihat wajah beliau dan doa di hadapan beliau, mencium kening beliau, kemudian ngangkat dan juga kita nyaksikan di apa namanya masukkan yang lahat gitu. Jadi kami punya satu apa ya namanya hakul yakin ketika doa itu kita panjatkan dan prasangka baik terus dengan Allah itu pasti nanti Allah perhatikan gitu lah. Itu Baik. ada keyakinan Allah perhatikan. Masya Insya Allah. Allah. Masya Allah, Pak Agus ya. Ini Oke. ya, terima kasih Pak Agus. Perhatikan ya, berapa tahun dia berdoa memanjakan kepada Allah sampai Allah kasih takdir. 2 hari sebelum Allah cabut nyawanya, sadar Allah kasih hidayah untuk bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat dan setelah itu 2 hari setelahnya Allah panggil. Artinya apa? Kekuatan doa itu. Dan atas izin Allah, Masya Allah, begitu dahsyatnya suami istri ya kan untuk bisa terus apa berusaha Tadi tidak itu. ya berusaha Tadi untuk tidak. bisa orang tuanya itu bisa masuk Islam dan Allah karuniakan juga anak ya bagus yaitu anaknya sudah hafiz Quran juga. Allahu Akbar ya. Baik, teman-teman semuanya, makanya apa? Jangan remehkan tentang doa. Ketika doa-doa kita remehkan, itu apa? Akan menjadi kita sendiri yang akan balik kepada diri kita. Makanya insya Allah mudah-mudahan saya siap umroh di tahun 2025 ya Januari tanggal 24 bersama MU 165. Apa yang harus kita lakukan? Nih perhatikan, nih poinnya. Harus apa? Galak, gak takut ditolak ketika kita syiar, ya kan? Terus apa lagi? Brutal, berubah total. Artinya apa? Mindsetnya kita jangan cuma hanya pengen umroh saja, tapi bagaimana bisa mengumrohkan orang lain. Mindset kita ke situ. Bagaimana kita bisa membantu orang walaupun dia tidak punya kemampuan, tapi punya kemauan tinggi untuk bisa ibadah umroh, ayo kita berikan. Ya, ini poinnya. Galak, gak takut ditolak, brutal. Dan jauh lebih penting lagi, nah, ini yang ya sengaja saya buat motivasi teman-teman semuanya.
Ini nominal yang sampai sekarang. Bahkan sudah saya ambil faedahnya ya kurang lebih di angka 1,2. Ini sengaja nggak saya ambil. Kenapa? Ketika Ustadz Nandung menyampaikan program ini, saya langsung bergerak tanpa tapi, tanpa nanti. Langsung ambil kesempatan di setiap kesulitan yang mungkin orang agak mungkin. Allah kirimkan orang-orang bisa untuk DP dan alhamdulillah ini adalah nominal dari faedah dari DP-nya saja, belum nanti pas pelunasan. Ini 11 mitra ini sebenarnya ada di bawahnya lagi. Makanya apa? Kita punya komitmen bersama MU165, kami siap jalin interaksi, kami siap perbanyak koneksi, kami siap berkontribusi, dan kami siap berinteraksi, bertransaksi agar rekening selalu terisi dan terus punya kontribusi lebih. Insya, insya Allah. Ya, insya Allah. Jadi teman-teman semuanya sudah siap berkontribusi? Siap, Siap Coach. terisi? Siap, Coach. Siap. Ya Allah. Bos, cuman DP-nya belum siap, Bos. Ya, bu- ya bukan masalah DP-nya belum siap, kemauan kita itu, kemauan Siap, kita. Coach. Coach, Masya hari Allah. ini sudah ada yang ngasih uang, Coach. Masya Allah, sudah ada yang ngasih uang. Sudah. Cuman kan dia kan nggak tahu caranya yang mana. Saya juga masih mau nanya juga sama Coach. Karena kan Masya katanya kita Allah. nggak terima uang cash. Itu ngasih uang cash. Oh, nggak bisa. Nah, cash, Coach. Aduh, baik, nggak apa-apa. Ya, Allah Selasa nanti ada lagi, Coach. Allahu Akbar. Baru dipasang spanduknya loh. Tapi Banyak ceritanya kan udah lama, Coach. ceritanya sudah lama, ikhtiarnya Allah kasih apa namanya ketetapan di hari ya. Itulah. Di di mana-mana selalu cerita, Coach. Masya Allah. Allah baik ya. Ya Baik, Allah. Pak Jinanung sudah siap? Siap, 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 siap. Baik, Pak Jinanung akan silakan Pak Jinanung untuk bisa menceritakan detailnya apa itu program MU165. Beliau adalah salah satu direktur utama kami ya kan. Apa detailnya MU165? Nanti slide-nya akan saya pandu slide dari saya ya. Insya Allah silakan Pak Jinanung ya. Waktu dan tempat kami silakan. Tafadol. Oke. Baik, suara saya jelas. 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 Videonya mana nih? Ya, Emang lagi nggak sengaja ya? ini lagi di acara jadi ngumpet. Baik, saya izin share screen-nya ya berarti ya. Ya, Yang sudah dapat sebentar. ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdulillah amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Eh, yang saya hormati Coach Saiful dan Coach Hendra. Coach Saiful sekarang alhamdulillah sudah eh, gabung menjadi jajaran direksi dari MU165. Beliau menjabat sebagai marketing direkturnya MU165 dan Coach Hendra sekarang menjadi kepala area untuk Sumatera Selatan dan Bapak dan Ibu Pesyiar Baitullah ya calon-calon leader, Amin. calon-calon miliarder insyaallah. Amin. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah saya malam ini maksain benar-benar walaupun dalam acara saya sampai bela-belaan ngumpet biar bisa zoom dengan ibu-ibu semua. Sebelumnya gimana kabar, semua sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ya, Sehat. Ya, alhamdulillah ya. Yang penting sehat dulu ya. Setelah sehat jasmani nanti insya Allah sehat rohaninya dan juga sehat ekonominya. Amin. Ya baik, tentunya mungkin informasi tentang apa sih MU165 Plus ini gitu ya. Jadi programnya itu namanya MU165 Plus, jadi ada plusnya ya.
Nah, ini dia programnya namanya MU 165 Plus. Memang masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan terutama ya. Dan itu juga perlu diketahui bersama agar Bapak dan Ibu sebagai pesyiar mampu menjelaskan, mampu juga mengedukasi, terlebih juga menjadi sebuah keyakinan, pemahaman yang menjadi keyakinan bahwa ya ini program ini menjadi sebuah solusi, ya, menjadi sebuah solusi untuk umat Islam khususnya yang ada di Indonesia yang belum pernah ke Baitullah, itu dan kita khususnya ya sebagai pesyiar Baitullah. Baik. Nah, yang melatar belakangi program MU 165 Plus ini saya rancang ya, saya buat gitu. Karena memang di usia pengalaman saya di dunia travel hampir 13 tahun ini banyak sekali apa asam manis ya, asinnya gitu ya, pengalaman yang memang ini berdasarkan fakta di lapangan sehingga saya berketuk hati dan berinspirasi sehingga Allah berikan ide melalui uh, pengetahuan sehingga alhamdulillah bisa merancang sebuah program untuk tujuannya bisa mempermudah dan menjadi solusi bagi para pesyiar Baitullah ya, khususnya di penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Nah, baik. Ini ada slide yang kedua, Coach, boleh di next. Nah, ini dia. Nah, latar belakang. Jadi, nah di sini semakin hari semakin marak penyelenggara dalam kurung travel haji dan umroh, sehingga semakin banyak pula problematika yang dihadapi seperti halnya satu, persaingan harga yang tidak normal. Ya. Kita bisa ketahui bersama di sosial media itu perang harga ya, benar-benar kategorinya kalau kasarnya itu udah benar-benar gila ya persaingan harga. Nah, sampai banting-bantingan harga, kemudian saling serang antar travel dan lain sebagainya. Karena ingin menguasai market gitu ya, sehingga orang banyak daftar ke perusahaan tersebut. Kemudian problem yang kedua yaitu konflik antar mitra atau agen antar pesyiar Baitullah. Rebutan cuan itu kalau udah menyangkut uang, ya ini saya ngomong fakta, ngomong belak-belakan ya. Karena kalau sudah menyangkut uang, itu saudara jadi orang lain. Biasanya begitu ya. Karena uang tidak mengenal saudara. Nah, sehingga ini juga sebuah problem gitu ya, sebuah problem sehingga silaturahim terputus ya, padahal yang direbutkan adalah hal duniawi. Kemudian juga pembagian faedah atau ujroh atau fee yang tidak proporsional ya. Kadang main potong pembagiannya yang suka-suka gitu ya, sampai apa namanya, ada yang dikasihnya cuma segini, ada yang dikasihnya cuma segini, sehingga ujung-ujungnya nanti potong kompas, habis potong kompas ketahuan, habis itu berantem dan lain sebagainya. Ya. Itu fakta di lapangan seperti itu ya, problem-problem yang dihadapi. Dan kemudian juga problem yang sering terjadi moral hajat ya, oknum mitra atau agent atau betul akibat transaksi uang tunai dan lain-lain. Nah, makanya kenapa MU tidak membolehkan untuk transaksi uang cash ya, atau tidak mengakui transaksi itu sah kalau belum ditransfer melalui rekening yang kita tentukan ya, di sistem. Nah, ini semua problemnya problem klasik ya, dari zaman Kibenen ya, dari zaman dulu sampai sekarang problem ini tetap ada. Nah, saya ingin carikan solusi untuk semua problem ini agar tidak terjadi lagi, minimal walaupun tidak hilang, minimal kita untuk jaringan di MU 165 ini benar-benar bisa menjalankan dan tidak melanggar norma-norma yang tadi saya sebutkan gitu ya. Nah, semua itu sangat berdampak terhadap keamanan
dan kenyamanan para penyelenggara dan mitra atau agen serta jamaah yang berniat ke Baitullah. Jadi dampaknya bukan cuma kepada jamaah, travel itu pun sendiri kena dampak, ya. Termasuk mitranya juga kena dampak. Semua kena dampak. Kenapa? Tadi misalkan ada oknum, ya, oknum mitra, misalkan jamaah bayar uang tunai, habis itu tidak distorkan ke pihak travel, sehingga travel juga tidak mau memberangkatkan. Nah, isunya nanti, oh travel ini tidak memberangkatkan, gitu ya. Banyak. Kemudian ada juga mitranya juga misalkan, oh ternyata karena tidak memberangkatkan, akhirnya mitranya juga dikejar-kejar jamaahnya, karena jamaah taunya mitra, gitu ya. Termasuk jamaahnya sendiri jadi korban, banyak sekali korban ya. Sampai ada 12 hari di bandara dan lain sebagainya, banyak korban ya. Nah, PT Mantap Umroh Sejahtera dalam atau MU 165 ingin memberikan solusi ya atas problematika klasik yang sampai hari ini belum terselesaikan, yaitu dengan mengeluarkan program kemitraan MU 165 Plus ya. Jadi insya Allah banyak jalan menuju muka. Apa sih gitu ya program MU 165 Plus itu keunggulannya apa gitu ya? Kok bisa menjawab gitu. Oke, next. Nah, ini dia. Program MU 165 Plus adalah program kemitraan PT Mantap Umroh Sejahtera ya atau MU 165, di mana semua mitra atau agen dapat dengan mudah untuk bisa bolak-balik ke Baitullah dan memiliki rekening penuh dengan keberkahan, sehingga menjadi sehat jasmaninya, sehat rohaninya, dan sehat ekonominya, insya Allah. Amin. Amin. Nah, gitu ya. Jadi, lalu bagaimana nih programnya? Nah, ini ya. Ini dia. Nah, perlu diketahui oleh Bapak dan Ibu bahwa karena ini bukan satu kali, mungkin saya sih hampir ada 10 orang yang mengatakan bahwa ini penipuan bukan sihir. Karena kok cuma 16.500.000 bisa umroh gitu ya. Gitu. Dan mungkin agak aneh gitu, kok 16.500.000 bisa umroh gitu. Nah, yang harus diketahui oleh Bapak dan Ibu bahwa harga umroh kita itu adalah 28.500.000 ya, bukan 16.500.000. Tapi kok bisa dengan 16.500.000 bisa umroh, bahkan bisa mendapatkan kembali faedah atau ujroh gitu ya. Nah, inilah sebuah program ya. Kembali lagi saya menghadirkan ini untuk solusi ya atas problematika yang selama ini belum terselesaikan ya. Nah, nama programnya yaitu MU 165 Plus ya, tolong diingat. Itu karena ini kalau MU 165 itu adalah brandnya perusahaan ya, Tour and Travel. Kalau nama programnya namanya MU 165 Plus. Nah, kemudian, nah yang 16.500.000 ini adalah kita apa namanya bayar kemitraan atau lisensi ya. Nah, kemudian DP-nya itu 1.650.000, transaksinya lewat aplikasi wajib ya, tinggal di-download di Play Store. Untuk iOS yang punya iPhone nanti mohon maaf belum bisa karena emang cukup lama prosesnya. Jadi yang bisa baru di HP Android. Akadnya apa? Akadnya murabahah ya. Secara muamalah syariahnya akadnya murabahah. Kita jual beli lisensi kemitraan yaitu 16.500.000 gitu ya. Skemanya disebutnya ta'awun. Ta'awun tuh gotong royong ya, seperti BPJS. Nah, itu dia. Nah, jadi 16.500.000 itu adalah biaya kemitraan, bukan biaya umroh. Nah, pada saat Bapak dan Ibu mampu mereferensikan dua mitra, maka berhak mendapatkan umroh senilai 28.500.000. Nah, itu seperti itu alurnya ya, yang benar. Jadi, tidak ada harga umroh ya saat ini di angka 16.500.000 ya. Kalau ada berarti itu hati-hati. Itu bohong ya. Angka 21 juta pun saat ini
Tidak ada karena Kementerian Agama ya peraturan Kementerian apa namanya peraturan Kementerian Agama itu paling murah di angka 26 juta. Ya. Nah, harga umroh kita berapa? 28.500.000. Tapi kok bisa dengan 16.500.000 kok bisa umroh? Nah, itu namanya program. Nanti kita bedah di sesi materi bedah sistem ya, gitu. Nah, setelah apa namanya membayar DP tadi itu ya 1.650.000, maka haknya apa aja? Nah, hak usaha atau lisensi berlaku seumur hidup. Nah, jadi user itu adalah lisensi Bapak dan Ibu, ya, itu softwarenya kita garansi seumur hidup, ya, lisensinya juga kita garansi seumur hidup, boleh nanti diwariskan atau diberikan kepada siapapun, kerabat, keluarga, dan lain sebagainya, silakan. Kemudian nanti kita kasih ROM PCR, ya, itu gambarnya ada, kurang lebih seperti itu. Kemudian ID card. Nah, ID card ini nanti bisa di-download di aplikasi ya. Saat ini sedang dikembangkan oleh IT kita. Jadi nanti insya Allah tinggal download aja, bisa cetak masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir adalah hak pendampingan dan pelatihan sesuai ketentuan. Nah, nanti insya Allah akan dilatih sampai pinter ya, sampai jago ya oleh Coach Saiful. Insya Allah ya. Jadi seperti itu. Nah, sampai di sini dulu ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut. Silakan, ada yang Saya mau tanya, saya tanya ke Oke, Bunda Masani silakan. itu Pak Haji gimana kalau seandainya yang ikutnya 16.500 itu pada waktu pemberangkatan dia belum bisa, itu kira-kira masih bisa berangkat nggak di waktu lain? Ya, langsung saya jawab ya, takutnya lupa. Ya, jadi nanti seperti itu bisa berangkat di keberangkatan berikutnya ya, karena kita tidak targetkan harus berangkat di bulan ini, enggak. Ya, boleh. Atau misalkan saya mau nunggu deh dengan jaringan saya yang di bawah gitu ya, pengen bareng, boleh. Boleh. Oh iya. Gitu ya, boleh. Karena lisensi tadi berlaku seumur hidup tadi ya Pak ya, ya kan? Betul. Betul, Ya. betul. Betul. Terima kasih. Terus ini Ustadz, ada yang bertanya, untuk itu apa namanya, sudah berangkat berapa kali, memberangkatan berapa kali program MU 165, begitu. Ada yang tanya. Ya. Nah, kalau MU 165-nya sendiri, Mbak, insya Allah gimana? Ya silakan, lanjut. Nah, untuk program MU 165 Plus ini kita baru launching, dan nggak tahu saya juga kenapa kok pengennya launching pertama di Palembang. Mungkin ini karena komunikasinya cukup singkat dengan Coach Saiful, dan pada akhirnya harus launching perdananya di Palembang. Padahal kantor kita ada di Tangerang, dan untuk Jabodetabek pun belum kita realisasikan karena nggak tahu ya panggilan hati, dan sehingga insya Allah kita akan berangkat di bulan Januari ya untuk yang program MU 165 Plus-nya ini ya. Kalau MU 165 sendiri ya sudah memberangkatkan sekitar 3 kali di bulan kemarin ya. Nah, bulan ini juga kita ada 2 keberangkatan ya, yang satu grup, yang satu kemudian private. Kalau untuk penjualan paketnya sendiri di bulan ini sekitar ada 1, 2, 3, ada sekitar 4 travel yang beli ke kita. Jadi memang berangkatnya grup masing-masing, tapi beli paket dari kami, gitu ya. Begitu, Coach. Baik, siap. Terima kasih. Insya Allah. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum dilanjutkan sama Pak Haji Danung? Untuk pemberangkatan itu berkumpulnya di mana, Kot? Baik. Untuk Palembang,
Ya, nanti untuk Palembang, karena Palembang bandaranya belum ada yang langsung ke Jeddah internasional, maka nanti dari Palembang kita akan berkumpul di Jakarta. Hmm. Ya, kemudian tiketnya akan kita connectingkan bagasinya. Jadi misalkan berangkat tanggal 24 misal ya. Nah, berarti dari Palembang itu H-1 harus sudah ada di Jakarta dan nanti akan menginap di hotel Oke. ya. Dan besoknya baru nanti ke bandara. Jarak hotel penginapan ke bandara itu sekitar 5 menit saja, dekat sekali, nggak jauh Baik. ya. Ini ada yang Gitu. bertanya, Jadi, Pak Jinanung, ini oke. kemitranya kan 16.500.000. Kalau syiar kita menawarkan 16.500.000 atau 28. Nah, ini yang Baik, pertanyaan di lapangan ya. baik, baik, baik. Ya, karena ini adalah program kemitraan, ya, program kemitraan. Jadi gini, kalau kita menanam padi, maka rumputnya akan ikut tumbuh. Hmm. Betul ya? Ya. Gitu. Jadi inilah kelebihannya program MU 165 Plus. Hmm. Kita ketika kita ngajak orang untuk bermitra, ya, maka secara otomatis sudah barang pasti akan berangkat umroh. Hmm. Automatically, ya. Dan bukan cuma itu, udah mah bisa umroh, udah mah dapat faidah, Ya. gitu ya. Makanya bahasa asyiknya itu usaha sambil Ibadah. ibadah, Ya. gitu ya. Makanya ketika coach, saya kemarin sempat bercerita waktu pada saat seminar, saya dulu tidak pernah membayangkan dan pernah tidak membayangkan pun tidak, ya, apalagi bercita-cita bisa bolak-balik, sehingga pada saat coach tanya udah berapa kali antum umroh, lupa coach. Nah itu saking, karena saya nggak pernah ngitung berapa kali saya umroh, jadi saking, yang jelas ya saya setahun paling sedikit ya 4 kali berangkat, dan hampir 13 tahun saya lupa, makanya nggak pernah dihitung ya. Jadi itulah ya kenapa gitu ya, karena secara otomatis ketika kita ada di dunia travel, umroh itu hal yang sangat mudah, ibaratnya merem pun bisa ada di Mekah gitu. Masya Allah. Nah ya gitu, jadi nggak ada yang mustahil di dunia ini. Makanya saya bilang waktu itu, berdoanya itu tidak boleh pakai tapi ya. Jadi ya Allah saya pengen umroh tapi anak saya masih kuliah, anak saya masih mondok, saya masih punya cicilan rumah, cicilan mobil, bla 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 bla, itu alasan alasan klasik gitu ya, nggak bisa diterima dengan alasan itu. Kenapa? Kalau kita berdoa pakai tapi, artinya kita sudah mengecilkan, meragukan kekuasaannya Allah secara tidak langsung. Kenapa? Bagi Allah itu kecil. Apalagi ini kita buatkan program dengan begitu gampang, mudah, ya. Bayangkan, cuman ngajak 2 orang, ya, cuman ngajak 2 orang, kita bisa berangkat umroh, bisa juga dapat faedahnya, Allah. gitu ya. Makanya modal yang paling utama ya, itu badan kita sehat. Itu udah modal paling utama. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau kita mau usaha gorengan aja, ya, jualan gorengan, bikin gerobaknya mungkin 10 juta atau 15 jutaan ya, habis. Ini 1.650.000, bayangkan, 1.650.000 itu potensinya bisa menghasilkan kita berumroh gratis, bisa diakumulasi lah ya, bisa diakumulasi. Kenapa? Modalnya kita dikasih sehat sama Allah. Akhirnya kita bisa bisa berkomunikasi, bisa bersilaturahim, itu ya. Namanya bersyiar baitullah, gitu, mensyiarkan ya. Urusan closing nggak closing urusan Allah, nggak usah pusing ya.
Gak usah pusing, ya. Jadi tugas kita itu menyampaikan, gitu ya. Kan balik ini walau ayah. Jadi sampaikan aja. Gak usah takut, closing nggak ya, closing nggak ya, gitu ya. Diterima nggak ya? Gak usah pusing dengan itu. Itu udah hak prerogatifnya Allah untuk urusan itu ya. Nah, tugas kita hanya menyampaikan. Jadi, eh begitu ya dari Baik, pertanyaan tadi. masih itu ada yang nanya kalau dari Samarinda bagaimana? Samarinda itu Balikpapan ya? Betul. Ya, untuk Kalimantan. penerbangan di luar Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Kuala Namu itu harus ke Jakarta dulu. Ya. Terus biaya biaya dari daerah ke Jakarta itu biaya sendiri atau ditanggung Ustadz? Ya, untuk add-on-nya itu nanti ditanggung sendiri. Hmm. Ya, ditanggung sendiri. Tapi kan apa Bapak dan Ibu kan udah dapat faedah sekitar 3,5 juta, itu udah cukup buat tiket ya. Ya. Termasuk yang ini ya, transit nginap di Jakarta. Transit nginep di Jakarta nanti kita nanggung. Oh ya. Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin kami nggak saya pastikan. Alhamdulillah Pak Direktur langsung memastikan jadi aman. Ini ada yang Iya. bertanya, Ya, bagaimana kalau misalnya di Medan dan atau Aceh ada 40 mitra? Apakah harus berangkat melalui Jakarta atau mungkin dari sana gitu? Aceh ya, Aceh. Yes. Ya, Medan bisa. Oh, Medan, Kuala Alhamdulillah. Namu itu bisa. Ya, Aceh juga bisa langsung. Berarti Jadi manasiknya Makassar, kita tim yang ke sana ya, Pak Haji ya? betul, kita nanti yang datang ke sana. Alhamdulillah, Masya Allah. Enak banget ini. Bisa langsung kita yang ke sana. Jadi nanti kalau pas ke Jakarta, kalau misalnya kita ketemunya apa? Langsung ya. Di Baitullah ya Allah. Ya, Akbar. Kalau bisa dari Medan Aceh, buat miniatur Ka'bah. Jadi kita setiap minggu tuh apa? Manasik umroh. Walaupun belum DP, suruh manasik umroh. Walaupun belum DP, suruh bertalbiyah. Biar hatinya terketuk. Nah, begitu ya. Itu yang penting. Masya Allah, ya, Masya Allah, Masya Berarti Allah. Siap, Coach, Coach. itu modalnya harus ditambah. Modal paling utamanya tuh sehat dan yakin. Masya Allah. betul, Mantap. betul, Yakin. Tidak ada yang mustahil betul. jika Allah Tidak ada berkehendak. mustahil. Kemungkinan Betul, itu betul. selalu ada. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini bayangin langsung kalau mitra di Aceh dan Medan 40, apakah harus ke Jakarta? Ini kan berarti afirmasinya sudah terperinci dan terencana gitu loh ya kan. Artinya dari manapun kalau memang bandaranya adalah internasional, insya Allah kita bisa connecting langsung berangkat nggak perlu ke Jakarta. Ya, Allahu Betul, Akbar. nggak Alhamdulillah. perlu. Baik. Kalau Baik. dari NTB, Masya Allah ya. NTB dari NTB gimana? Dari Nusa Tenggara Barat NTB, gimana, NTB, Ustaz? NTB harus ke Jakarta. Oh, harus ke Oh, Jakarta. Baik. Ya, Baik, NTB Alhamdulillah. Lombok harus Masya ke Jakarta. Allah. Baik Izin ya. Kak, Ya. izin Kak. Ya. Kak, kalau untuk yang Jabodetabek Ya. itu Biar berangkatnya Bebek jalan-jalan dulu ke Jakarta. Iya, betul. Boleh, boleh, boleh. Nanti kita bisa tato ke Itu Jakarta. memang Silakan biasa Bunda. saya dulu, Hmm. ya. Jadi gini, saya dulu banyak banget jamaah dari Bangka sama Pangkal Pinang, termasuk Balikpapan sama Makassar dan Kendari itu. Ya. Jadi memang dulu itu boleh begini ya, nanti bikin program begini. Ya mungkin Bapak dan Ibu kan kalau ke Jakarta hanya selewat-selewat gitu ya. Nanti ada city tour Jakarta Wow, keren. gitu ya. Bisa nanti diprogramkan, misalkan jalan-jalan di Tanah Abang, ke Monas gitu, atau ke tempat wisata yang lain Kalau itu boleh saya aja. pulang kampung itu, Coach. Kan kampung Ada saya di ya, Jakarta, Coach. ya ada itu nanti ya, yang mungkin belum pernah ke Jakarta, jalan-jalan keliling Jakarta boleh bisa. Baik ya. Ini ada yang bertanya. Ini kalau misalnya apa namanya untuk satu titik misal 1.650 di Bogor, insya Allah yang megang nanti untuk siarnya kita up yang 16.500 kan. Jadi Betul.
Intinya adalah gini, saya buat bantu jawab ya Ustadz ya. Jadi Tuh, intinya bahwa DP 1.650.000 itu bisa di mana saja, di posisi mana saja. Jadi kita nggak ada namanya blokade untuk kita kalau ke Bogor area sini tidak. Karena setiap orang punya relasi masing-masing, setiap orang punya komunitas masing-masing. Cuman nanti tuh. setiap wilayah ada namanya area, ada branch kantor area. Nah area itu Kantor layanan. kantor pelayanan memfasilitasi orang informasi tentang MU 165. Nanti di bawahnya lagi ada namanya branch office. Seperti Bunda Masani, karena di Sumatera Selatan sudah ada area, maka Bunda Masani di K14 itu namanya branch office. Batu Raja termasuk juga brand office. Kalau di Bogor nanti termasuknya brand office. Bisa pasang spanduk, bisa jadi pusat informasi. Begitu. Dan yang kita jelaskan tetap DP 1.650.000 dan bisa umroh dengan nilai 16.500.000, syaratnya mengajak 2 orang. Nah, itu ya. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Saya akan, Ustadz Paji, ada yang mau disampaikan lagi Pak Haji? Karena saya akan menjelaskan teknis di sistemnya. Karena sistemnya itu Baik. sangat-sangat mudah sekali. Saya Ya, pantau ya kan, sangat mudah sekali sistemnya. ya. Mungkin sementara karena materinya masih banyak, Betul, insya Allah nanti kita dibahas di session berikutnya. Ya, ini untuk materi session awal aja kita ada berapa session. masih banyak. Nanti untuk bedah sistem, ya, bedah sistem mau main-main dengan sistem biar cuannya lebih gede, bla 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 segala macam. Itu ada di bedah sistem di materi khusus, ya. Ya, Karena nanti kita juga ada pemilihan top leader, ya, wow. ada pemilihan top leader. Nah, apa namanya nanti apa sih kelebihannya ketika jadi top leader? Nah, insya Allah saya kemarin sudah menghitung anggarannya. Insya Allah kita ada jalan-jalan mungkin ke luar negeri bagi top leader ya. Insya Allah ya 3 negara, Singapura, Thailand, sama Malaysia, itu insya Allah kita akan agendakan bagi top leader Waduh, nanti. asik Ya, insya bener. Allah. Top leader ya. Dan Ya, bocorannya, ini bocorannya saja ya. SK-nya nanti belum keluar. Boleh saya sampaikan, Pak Ji? boleh, boleh, boleh. Bocorannya adalah ketika top leader sudah ada minimal 6 orang yang sudah pelunasan, maka insya Allah akan ada trip ke luar negeri. Wow, keren. Ya. Oh, Berkah, berkah, berkah. Kayaknya amin, amin. paspornya kita nih luar negeri lagi ya. Ya Allah Akbar. Ini Insya ada Allah, yang insya Allah. bertanya juga Pak Ya, Haji. Ada yang bertanya Pak Haji. Ini menanya, tolong jelaskan kok bisa murah, bisa murah. Boleh saya sampaikan ya, saya jawab. Ini sebenarnya bukan murah. Karena apa? Dengan 16.500.000 kali 2 itu sudah di angka 33 juta. Dan 33 juta itu kita pay out untuk total faedah kurang lebih 6 juta. Dan sisanya itu adalah untuk harga normal di angka 28.500. Jadi kalau misalnya kok murah banget, bukan murah. Ini adalah program dengan 16.500.000 bisa umroh dengan memenuhi 2 syarat itu tadi. Ya, itu insya Allah nanti itu akan masuk ke bedah sistem. Bahkan nanti ada di sistemnya bagaimana biar kita ini bisa ada orang yang saya nggak bisa ngajak orang. Saya bisanya cuman apa? Bisa ini saya ada uang cash untuk biar apa biaya normal. Bisa juga nanti dengan program MU 165 akan ada solusinya. Ya, insya Allah. Dan misalnya sudah ditawarkan gak ikut program MU 165, pokoknya aku ndak mau ngajak orang. Saya nih, berapa totalnya? 28.500 seger. Maka setiap orang itu akan berhak satu jamaah 3 juta. Catat ya, 3 juta. Nggak boleh kurang dan nggak boleh. Satu jemaah. Masya Untuk Allah. satu jemaah itu Pak ya. Satu jamaah yang di luar dari program MU 165. Nanti ada juga nanti paket-paket lain. Kalau orang yang mau haji foroda, haji percepatan, itu yang ada 250 juta, satu fee-nya itu kurang lebih di angka 15 sampai 20 juta per orang. Ya. Tuh. Bahkan nanti gini, Coach. Ya. Kalau nanti di materi bedah sistem,
itu dari apa namanya? Dari hak hak berangkat dengan 16,5 misalkan udah punya haknya tiga, Ya, dipakai satu, nah yang dua ini itu bisa menghasilkan 10 juta, wow. bukan Tapi 3 nanti juta lagi, dibedah ya. Bedanya nanti ya. tapi bedah nanti ya, tapi nanti itu dibedah di bedah sistem itu khusus yang sudah apa namanya melakukan pelunasan, Baik, baik, kita baik. akan bedah sistemnya. Baik ya, Alhamdulillah, Masya Allah. Bagi teman-teman semuanya yang sudah melakukan DP, maka akan masuk digabung namanya di MU 165 nasional. Di situ kami memberikan informasi secara detail, bahkan bisa konsultasi juga. Bahkan nanti teman-teman semuanya bisa konsultasi kepada leadernya, atau mungkin juga dengan saya juga. Insya Allah di bulan ini kami mungkin hanya difokus di Palembang dan insya Allah kami juga akan roadshow. Bahkan juga nanti Coach Hendra juga bukan cuma hanya di Palembang saja, akan ke Sumbaksel, akan roadshow juga untuk bisa membina para leader bukan cuma hanya pintar tapi cerdas juga. Bukan hanya bisa bertransaksi juga insya Allah bisa berkontribusi juga. Insya Allah. Baik, Amin, terima amin. kasih Pak Haji Nanung. Silakan beraktivitas lagi. Ya, Ya, izin untuk menjelaskan detail aplikasinya kayak gimana. Kok kayaknya mudah, kok kayaknya ribet banget. Ternyata Alhamdulillah Bunda Yusnani ya Yusna Nizar itu apa? Sambil dagang di rumah Padang, ya ampun, saya jelasin, gue bisa di aplikasinya bayangin. Berarti mudah. Cuman, Bu, tolong klik daftar sekarang. Oke, saya voice note, saya sambil di jalan itu. Sudah, Bu, sudah. Ini kok nggak bisa error. Tolong dibuka lagi. Ternyata, alhamdulillah, masuk link bisa. Berarti, apa Oh, mudah-mudah, similar. mudah, simple banget. Ya, oke. Baik, izin saya jelaskan tentang detail aplikasinya ya, biar bunda-bunda tahu juga. Nanti insya Allah aplikasi baik. juga akan saya kirimkan ke bunda-bunda semuanya, biar bisa tahu ini kayak gimana sih aplikasinya, bentuk aplikasinya kayak gimana. Oke, ya izin saya share. Oke, Coach, Ya, eh, mohon izin saya harus ke jadwal berikutnya. siap, siap Pak Haji. Silakan dilanjut. Insya Bapak Allah. Ibu, saya mohon izin eh, untuk melanjutkan perjalanan. Silakan, Pak. Ya, Silakan Pak terima Haji. kasih. Semoga segera insya Allah di bulan Jarul kita bisa berangkat umroh bareng. Amin, ya Rabbal Amin. Monggo, Alamin. assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. bunda-bunda semuanya, ini aplikasi MU165. Ya, ada pertama, nah, cara registrasi mitra jemaah MU165. Ini sering terjadi. Kok saya sudah ke username sama password kok belum? Saya bilang sabar dulu, kan kodenya belum dikasih. Saya ikut. Oh, maaf ya. Ternyata ada yang setelah itu apa yang dilakukan? Maka klik nih, cara registrasinya, download aplikasi MU165 di Play Store. Lalu apa keywordnya MU165 install. Ya, setelah diinstal, ngapain? Akan muncul keluar begini. Jangan langsung ke username, jangan password juga. Harus daftar dulu. Setelah klik daftar, maka akan keluar ini. Nah, kode referral dan kode aktivasi itu yang memberikan adalah leadernya. Leader itu yang akan beli setelah Bapak Ibu semuanya sudah transfer 1.650.000, maka kita akan kasih kode referral dan kode aktivasi. Habis itu baru tulis, masukkan di situ nama, nomor telepon. Boleh nggak satu handphone untuk 2 sampai 3 akun? Boleh, asal nomor teleponnya yang berbeda. Jangan yang sama. Kalau sama, sistem itu akan ngeblok, tidak bisa, akan menolak dengan sendirinya. Lalu apalagi? Setelah itu baru setelah sukses akan keluar ini total mitranya. Ini dashboardnya. Klik saja profil di sini ya untuk mengedit profil. Edit profil itu nanti bisa ganti password, terus juga isi nicknya, paspornya, tanggal lahirnya, nomor KTP, semuanya nanti diisi. Lalu bagaimana?
cara pembelian kode aktivasinya? Nah, mitra yaitu dengan cara nih ke menu beli ya. Kode aktivasi, klik menu beli, terus pembelian kode. Nanti akan saya kirimkan detailnya. Lalu apa lagi? Setelah itu baru berhasil. Setelah berhasil akan ada muncul tampilan berhasil pembelian kode aktivasi. Setelah itu baru kita transaksi pembelian kodenya aktivasi ke sistem dengan memberikan bukti transfer, upload di situ, lalu akan muncul konfirmasi pembelian. Nih, ini klik di sini, ini PT-nya, jangan salah nomor rekening ya. Terus apa lagi? Baru setelah itu akan ada kode aktivasi dari perusahaan, tinggal disalin kodenya, kirim ke mitra. Ya, setelah kirim ke mitra, mitra akan melakukan aktivasi dengan seperti yang di atas. Lalu, ada cara untuk menambahkan registrasi mitra jamaah. Pilih mitra, tambah mitra sebelahnya, tinggal diklik saja. Ya, ini tambah mitra, kode aktivasinya, namanya, nomor telepon, NIK, selesai. Ya, jadi mudah. Nih, terus gimana? Ini yang paling penting, cara narik faedah. Coach, berarti boleh dong setelah orang sudah DP itu terus kita dapat uangnya, boleh nggak uangnya kita tarik dari uang itu? Boleh, namanya tarik faedah, yaitu apa? Nanti cek mutasi cek faedah, tarik, di angka berapa nominalnya, tulis ke rekening mana mau diambil, nominalnya berapa, atas nama siapa, baru kembali ke faedah. Dan uang itu bisa dicairkan di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Ya, jadi kalau mengambil hari Senin, maka minggunya harus konfirmasi. Melakukan ini dulu, faedah. Rabu ke Selasa, Jumat ke Kamis. Jadi, simpelnya begitu ya. Insya Allah. Ini mudah banget. Karena apa? Sebenarnya saya trial dulu. Kenapa saya coba ketika orang yang baru transfer, saya cek ternyata dipandu via voice note bisa, via WA juga bisa, dan mudah banget. Jadi nggak repot, nggak harus ada kwitansi, tanda tangan materai, tidak. Karena apa? Ada e-billet yang nanti di screenshot. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Itu saja. Coach, mau tanya coach, Ya silakan. ya ya, kalau dengan harga segitu, apa namanya, kita tuh nanti di mana kamarnya, hotelnya di mana, nah gitu coach. Jauh, Oh, nah pertanyaan seperti itu coach. hotelnya kita sudah ada keterangannya. Nih, hotel keterangannya itu sudah ada. Bahwa hotel kita nanti akan saya share di Andalus. Jadi kalau di Mekah itu bintang 4, kalau di Madinah itu bintang 3. Dan itu akan ada detailnya. Jaraknya kalau nanti kapan-kapan akan saya share ke grup nasional. Hotelnya jaraknya berapa jauh itu nanti ada detailnya semua. Dan ayah bunda semuanya bisa melihat dari detail yang pernah saya share. Ya, hotelnya hotel bintang berapa, nama hotelnya apa, itu insya Allah setaraf. Ya, Afwan, saya baru mengajak 2 orang saja insya Allah untuk menawar kepada orang lain. Belum berani karena saya belum bisa menjelaskan dengan rinci kok biaya 16.500.000 karena pembahasannya dari pemerintah RI saja 20 juta. Betul. Nanti rinciannya bagaimana rincian untuk bisa kok hanya 16.500.000 syaratnya tadi ngajak 2 orang. Ya, 2 orang itulah uang yang akan kita sebagai support untuk sebagai di angka 28.500. Jadi fokusnya nanti akan ada pendalaman kok kenapa bisa di angka 16.500.000 kita bisa umroh karena syaratnya kita ngajak 2 orang itu. Ini 2 orang itu juga ada. Terus faedahnya apakah cuma di line pertama saja? Tidak. Nanti udah sampai ke bawah kelima. Jadi 400.000, 200.000, 150 nanti itu ada di materi pendalaman. Intinya yang sudah DP itu simple kuncinya adalah yuk umroh bareng dengan 16.500.000 syaratnya ngajak 2 orang maka kita bisa berangkat dengan harga yang setaranya 28.500. Jadi kalau nggak boleh bilangnya ayo umroh murah nih cuma 16.500.000 itu sudah tidak sesuai dengan sistem kami. Ya, makanya saya sering saya jelaskan
Dengan cara apa? Dengan ikut program. Makanya di flyer kan ada dua. 16.500.000, normalnya 28. Kalau mau normal di angka 28, kalau ikut program 16.500.000 dengan punya syarat. Syaratnya ajak dua orang. Simple banget. Simple banget. Ya. Coach, Coach mau tanya Coach. Ya. Seandainya ada yang ikut program 16.500.000, terus Ya. dia tuh nggak sampai akhir, ibaratnya lama lah dia nggak bisa nyari orang kan. Nah, terus dia akhirnya sudahlah saya ikut yang 28 itu gimana Coach prosesnya? Yang 1.650.000 itu tidak bisa diuangkan, tapi bisa kita jual ke orang akunnya itu. Oh, bukan bukan gini Coach. Tinggal tambahin untuk DP-nya itu nggak bisa Coach saya itu. Beda, kalau kita nambahin DP-nya beda karena itu orang DP yang 1.650.000 itu sudah termasuk untuk program 16.500.000. Itu Jadi sistem kalau program menurut saya lain Coach. kalau dia Mm-mm. bayar 28.500 kan sebenarnya Bunda Masani dapat 3 juta nih. Kalau Ah, mau tinggal aja itu kita dibalikan lagi tapi nanti uang yang tadi DP akun tadi ambil punya mm. Bunda Masani, Masani bisa jualan juga di akun itu. Oh, Itu. itu. Jadi oper alih ke orang lain yang itu yang 16 juta Betul, itu. oper alih karena ini pasti orang pada mau juga itu ya. Hmm. Karena kita bisa dipindah tangankan. Itu kan pahitnya ya, padahal itu mudah. Makanya nanti ada cara lain gimana biar orang itu bisa dengan mudah walaupun tidak ikut di program ini. Tapi syarat yang pertama, kalau misalnya kita yang biasa, ayo umroh 5 gratis satu sudah biasa. 7 kali satu sudah biasa. Tapi kalau sini, yuk dengan 16.500.000 kita bisa umroh. Wow. Lalu kita dapat uang saku. Wow. Itu yang bikin keren. Kenapa? Bisa merubah pola mindset orang bahwa ternyata umroh itu mudah dan murah. Bahkan kita bisa dapat. Saya buktikan itu. Baru 1.650.000 itu sudah dapat berapa coba? Kurang lebih diangkat 6 juta lebih. Itu nggak saya ambil. Ya ngapain? Ya biarin aja dulu. Ya kan? Saya cuma ngasih syiar saja, nggak saya ambil. Makanya nanti kalau sudah sampai 10 juta, 20 juta, 30 juta, mau disedekahkan boleh, mau buat umroh juga boleh. Nah, buat apa juga boleh. Hak kita itu baru DP loh. Gimana kalau pelunasan? Wow, keren. Ustaz, Oh, itu tadi nggak Coach, ngerti. tanya Coach. Ya, Saya, silakan. saya dulu. Siapa duluan? Ya, Bunda Yusmaniar, silakan. Itu tadi yang berulang-ulang saya jadi ragu aja. Ma, kita DP 1650 Ya, mengajak orang dua orang. Yang ya, dua orang ini bayar lagi yang dua orang ini berhak 16,5 juta juga. yes, Tapi dia harus ngajak orang juga dua orang lagi gitu. yes. Berarti dia terus ke bawah terus Terus, gitu. makanya sistemnya tahun saling support. Ya. Terus ada yang tanya ini, saya mau. Coach, tanya Coach. Oh, boleh silakan Bunda Karmila. Ah, Silakan. gini Coach, misalkan gini, kita kan tadi memang sangat mudah gitu kan Coach. Jadi misalnya kita ketemu nih, dia orangnya udah tua gitu, tapi Ya, ingin umroh dengan keterbatasan uang. Jadi kan kita gunakan eh, kemitraan, kan ya. gitu. Cuman dia kan nggak mampu tuh cari Orang. ya gitu. Jadi kita sebagai yang udah terdulu mitra, bolehkah kita bantu beliau itu kemitraannya gitu. Dan yang ditanyakan tuh faidahnya gimana? Nah, gitu Baik. coach. Heeh. Ya. Bagaimana faidahnya? Maka faidahnya tetap ada di akun itu. Jadi begini, Bunda Karmila misalnya masuk sudah DP sini 1.650.000. Terus ada orang, saya mau ikut DP juga, tolong dong jalankan akun ini, ya kan? Tolong kan jalankan akun ini. Ya, sarannya sebenarnya kita bisa mensupport bukan menjalankan akunnya, tapi kita bisa mensupport untuk mencarikan jamaahnya. Tetap faedahnya ke mereka. Sebenarnya gini, mereka dapat, Bunda Karmila juga dapat. Jadi dapat juga. Di bawah kita dapat juga. Dapatnya berapa? Sampai ke 5 kedalaman. Ya, kalau dari DP saja ada 5 kedalaman, boleh dicatat. Pertama, 400.000. Yang kedua, di angka 200.000. Yang ketiga, 150. Yang keempat, 100. Yang kelima, 50. Habis itu, nyamping lagi, nyamping lagi, nyamping lagi. Itu. Nanti insya Allah
Kalau misalnya dia buat begitu maka yakin. Cuman syaratnya begini. Karena ini kan sebenarnya akun masing-masing, bisnis masing-masing. Maka kalau misal mau menjalankan, boleh. Boleh dah, kalau nanti saya dapat, boleh dibagi berapa. Saran saya, mendingan mereka suruh untuk usaha sendiri. Karena sayang dong kalau akunnya kita yang menjalankan. Jadi biar proporsional bahwa kalau emang siap di programnya, maka siap syiar. Kalau kita nitipin gampang saja orang kayak, nih saya beli akun 5 tolong jalankan. Itu kurang edukatif dan kurang kooperatif. Jadi saran saya ngefilter dengan sendirinya kalau mau umroh harga normal ini, kalau mau ikut harga di 16.500.000 ini syaratnya. Jadi nggak boleh perbantuan. Next nanti akan dibedah gimana caranya biar orang itu tanpa DP umroh tapi bisa umroh dengan harga bukan di angka 28.500 tapi di harga lebih murah. Karena apa? Kita sudah punya akun yang sudah dapat tiket. Kalau ada 10 orang, berarti kita dapat 5 tiket. Satu tiket kita beli, 4 tiketnya kita jual dengan harga normal. Misalnya di angka 25 juta kita jual, kita hanya beli perusahaan 16.500.000. Itu nanti akan saya jelaskan. Insya Allah, ini asik banget pokoknya ya. Ya, Keren, bos, keren. Alhamdulillah, Masya Allah. Semacam LM jadinya ya. Padahal saya dari dulu paling malas gabung sama berbagai jenis MLM. Ini bukan MLM, tapi apa? Masuk langsung Mekah, masuk langsung Madinah. Kita ndak ada sampai di paling bawah, sampai sampai ratusan lain, terus kita masih dapat tidak. Kita cuma hanya ngasih faedah hanya di 5 saja. Karena apa? Itu yang kita bagikan. Itu yang makanya lebih fair. Ya kan lebih fair pembagiannya. Jadi kalau sudah 5 nggak dapat lagi. Kita nyamping saja. Itu ini syiar saja. Jadi bukan MLM tapi apa? Memberikan saling support di 5 kedalaman. Tapi nanti akan saya jelaskan detailnya. Insya Allah. Ya. Alhamdulillah ya Bunda BF juga sudah Surabaya sudah siap, Medan sudah siap, Aceh sudah Izin siap. nanya, Coach. Ya. Ya. Izin nanya, Coach. Runsia, Coach. Oh, Bunda Runsia. Oh, oke, siap. Oh, ini pakainya punya Pak Eka. Makanya nih siapa ini? Iya, Tahu. Coach. Ya, silakan. Yang mau saya tanyakan gini, Coach. Untuk keberangkatan Januari, Coach ya. Ya. Itu terakhir close itu untuk Januari itu di tanggal berapa, Coach? Hamin 30 itu pelunasan. Misalkan kita kan ngajakin orang nih kan. Nah, Ya. sekarang Rusiani kan lagi, insya Allah malam ini saya bikin akunnya. Sudah mulai ngajakin orang itu. Nah, Ya, untuk keberangkatan Januari itu kan berarti di 30 Desemberan lah ya. ya Nah, betul. untuk keberangkatan Januari itu ada maksudnya gini, batasan berapa orang gitu yang bisa kita ajak gitu atau Kita bisa banyak karena satu bus kan minimal 40. Nanti bus yang kedua juga bisa. Kita bisa sebanyak mungkin. Karena apalagi kalau emang bisa kita charter satu pesawat berangkat Januari semua. Bisa. Ya kan? Yang penting nah, sudah ada pelunasan. Jadi tidak terbatas. Misalnya dari Pagar Alam sudah ada untuk 15 orang ya siap. Nanti Pagar Alam 15 orang, dari Palembang berapa orang, dari Jakarta berapa orang kita gabungkan M165 kita berangkat bareng. Itu. Cuman syaratnya Hamin 30 pelunasan. Jadi kalau misalnya Bunda mau berangkat di Januari, Oktober November ini wajib sudah DP dan mulai pelunasan. Jadi itu poinnya, ya itu poinnya. Jadi boleh pelunasan juga, gitu Bunda. Itu Bunda ya oke Rupiah. coach. Insya Ya Allah. oke coach, makasih coach. Yo sama-sama. Wah kayak keren banget, kayak menggas nih, Setelah dari Januari coach, setelah ya. dari Januari keberangkatannya itu di bulan berapa coach? Januari di tanggal 24. Enggak, maksudnya setelah keberangkatan Januari. Kan Nanti kita akan berangkatnya itu minimal sebulan sekali. Tapi berarti di luar high yang season, memang belum bisa berangkat, yang belum bisa berangkat Januari ini bisa kita arahkan di arahkan ke Februari. yang Nah, lain. untuk tanggalnya gini coach, kebanyakan Rusia kan sudah mulai coba-coba nih Ya. cerita tentang MIU ini kan. Nah, biasanya mereka ini nanya tanggal gitu. Ya. Iya, biasanya mereka kan kayak travel-travel umroh yang di Pagar Alam ini biasanya mereka begitu menawarkan mereka udah tahu misalnya nih
oh di Januari tanggal sekian, di Februari tanggal sekian gitu. Nah, untuk kita ini untuk tanggalnya gitu kemungkinan bisa bergeser atau gimana, Coach? Kemungkinan kalau untuk di tanggal 24 insya Allah kita sudah pastikan ya kan. Kalau mau geser mungkin sebelum atau sesudahnya tapi di tanggal itu. Terus kita pemberangkatannya itu sebulan sekali di luar high season. High season itu kapan? Di bulan Ramadan. Yang kedua di pertengahan Desember sampai minggu kedua Januari. Itu high season. Nah setelah itu normal semua. Ya, itu di luar haji, di luar Ramadan, di luar di pertengahan Desember sampai di awal Januari sekitar tanggal 10 Januari. Setelahnya baru normal. Karena kalau kita di high season itu pasti dengan biaya yang akan lebih besar lagi. Itu. Terus ada misalnya ada yang bertanya, saya nggak mau di bintang 4, tapi saya mau di bintang 5, boleh nggak? Boleh. Dengan program ini tinggal nambah saja. Pesawatnya sama, ketika masuk ke hotel, ke Madinah atau ke Mekah, itu tempat tinggalnya itu berbeda. Boleh saja. Nanti ada penambahannya, itu teknis. Itu benar Unsia. Oh, oh berarti untuk penambahan menyesuaikan ya. Betul. Karena standar kita Oh, bintang 4 di Madinah, bintang 4 di Mekah, bintang 3 di Madinah. Ya, itu. Kalau misalnya saya mau langsung bintang 5 semuanya, boleh, tapi akan ada tambahan. Begitu. berarti memang penjelasan dari awal dengan calon jamaah memang sudah dijelaskan kalau memang kondisinya karena boleh dibilang walaupun ini sistemnya ta'awun tadi, coach, tetap aja sih harganya murah banget kan di enam belas koma Betul. lima itu. Ya, Nah, jangan sampai mereka menyamakan fasilitas dengan travel umroh yang memang di bintang 5 gitu, yang di udah. pelataran masjid. Ya Kita memang harus dijelasin dari awal ya. patokannya di 28.500. Nanti saya kirimkan detailnya di angka 28.500 itu kayak gimana. Itu ada sebenarnya, ya. Itu sudah ada. Untuk itinerary perjalanannya gimana, coach? Ada juga coach nanti di share, coach. Ada dong, saya coba share ya. Kalau itinerary perjalanannya sebenarnya ada, cuman saya baru ngasih, coba saya cek dulu ya. Saya pernah ngirim ke siapa ya? Saya coba cek dulu itinerary perjalanannya. Kalau oke, untuk perjalanannya secara detailnya belum saya ini kan ya. Nah, diperhatikan. Oke, saya coba share dulu. Nah, nih. Oh, maaf, 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 maaf. Nah, ini perhatikan. Ini secara umumnya detailnya nih ya. Umroh kita di MU lima harga umrohnya 28.500. Durasinya 9 hari, 3 hari Madinah, 4 hari Mekah. Pesawatnya Lion Air, Etihad, Emirates, Qatar atau Oman. Ya, kenapa Lion Air ini? Karena ini sudah connecting langsung. Jadi ketika Bunda tuh nggak perlu ngantri koper. Nanti ketika sudah buka pintu hotel, itu koper sudah di depan. Jadi sudah connectingnya di situ. Kita cari yang lebih efisien. Ya, Hotel Madinah, Jawarat, Al Rashid, 3 setaraf. Kalau Hotel Makkah itu Al Faizan, Hotel Bintang 4 setaraf. Include-nya tiket pesawat PP, visa umroh, bis, tasrih Raudhah, City Tour Makkah Madinah, Hotel Makkah Madinah, handling, check-in, lounge bandara. Nah, ini ada lounge bandara termasuk juga fasilitas Mutawif makan 3 kali, perlengkapan zam-zam asuransi perjalanan lisensi. Exclude-nya biaya paspor, vaksin, dan add-on. Add-on ini tiket domestik, transport bandara, dan biaya pengiriman koper itu beda. Kelebihan bagasi dan keperluan pribadi. Selebihnya itu sudah masuk di include. Nanti ada itinerary-nya. Biasanya itinerary-nya tuh akan kita kirimkan setelah nanti sudah fix ya. Setelah kita sudah book seat-nya, charter berapa seat, nanti akan keluar itinerary-nya. Soalnya kalau kita keluar itinerary-nya, tanggalnya kan ini khawatir berbeda. Biasanya itu 1 bulan sebelumnya itu sudah dikasih tahu. Hari apa, hari pertama kemana, hari apa kemana tuh ada. Tapi insya Allah nanti saya minta
ke tim untuk bisa memberikan itinerary ketika pemberangkatan di tanggal 24 itu kemana saja. Ya, baik, terima kasih. Nanya coach, Ya, silakan Oke, Bunda. makasih coach. Sama-sama Bunda. Oke. ini kan DP 1.650.000. Berarti per orang ya coach ya? Ya, betul. Ah, itu belum include sama yang harga 16.500.000. Oh, Sudah udah, sudah udah include. Jadi Nah, nanti kalau pas pelunasan tinggal mengurangi 1.650 itu. oh gitu. Nah, terus satu kamarnya berapa orang nih coach? Itu satu kamarnya itu ada yang 3 orang, ya kan standarnya diangkat 3 orang, ya kan. Kalau misalnya 2 orang nggak mungkin karena kalau 2 orang biasa apa yang single ya double itu yang beda 3 orang. Kalau misalnya saya boleh nggak kamarnya itu berdua, biasanya nanti akan ada tambahan karena yang membedakan itu adalah dari kamar, ya dari kamar itu. Biasanya diangkat 3 orang sampai 4 orang. Tapi kalau misalnya untuk dua biasa aja ada tambahan. Saya juga ada yang nilai itu ya, sebentar. Pernah saya kirim kemana itu. Ada nanti di paketnya itu ya. Tangannya itu loh. Oke, sebentar. Nanti akan saya share ya. Untuk per kamarnya tuh di berapa kamar nanti akan saya share detailnya. Intinya ada. Tapi kalau untuk satu kamar berdua biasanya akan ada tambahan. Tapi standarnya di 3 orang sampai 4 orang itu. Terus satu lagi nih, kalau Ya. misalnya udah DP dia 1.650.000, terus nanti sampai lunas 16.500.000. Tapi dia wajib bawa orang 2 orang, rekrut Ya, orang 2 orang. Kalau enggak betul. dia belum bisa berangkat. Ya, jadi intinya nggak harus kita lunas dulu. Kita ajak orang dulu untuk DP dulu saja. Ya kan? Oh, gitu. Nanti baru kita ikhtiar untuk bisa melunasi. Ajak orang untuk DP dulu, ajak orang untuk DP dulu. Nanti habis ikhtiar. Dari DP itu kita sudah mendapatkan faidah Bunda Nasrita. Satu orang ketika orang DP di bawah kita itu 400.000. Ya kan? Terus nanti setelah itu kalau orang lain ada yang DP juga dapat 400.000. Nanti sisanya ketika di pelunasan kita dapat 1.350.000. Jadi totalnya nanti ketika mereka sudah lunas kita sudah dapat 3.500.000. Maka kita bisa ngelunasin dari DP itu. Bisa jadi nanti umroh kita itu cuman hanya bayar 1.650.000. Loh, kisahnya dari mana? Dari Faidah. Masya Allah. Saya buktiin selama seminggu sudah dapat 6 juta. Berarti tinggal nunggu 1 minggu berikutnya. Sudah 12 juta. Maka saya sudah bisa umroh cuman hanya 1.650.000. Wow, keren. Bahkan cuma hanya via chat, hanya via telepon, voice note. Intinya bahwa ketika saya syiar itu bantu orang mempermudah untuk ke Baitullah. Sudah gitu aja. Urusan closing bukan urusan manusia. Urusan dapat rezeki bukan urusan manusia, urusan Coach, kita. Cuman, diulang coach. ya Bunda, Satu orang DP dapat 400.000. Begitu lunas dapat berapa coach? 1.350.000. 1.300.000. Untuk Nanti 2 orang ya. Untuk 2 orang 50. berarti 3.500.000. Oh, ini per orang. Ya. Baik, baik, baik. Baik coach. Nanti akan dapat lagi. Kalau misalnya Bunda Suraya daftarin ke bawah lagi, di bawahnya itu daftar lagi. Nanti Bunda Suraya dapat lagi. Duanya ke bawah 200.000. Yang di bawah lagi daftar lagi, kita masih dapat juga sampai 5. Jadi Masya Allah itu dapatnya dari mana-mana saja. Makanya saya yakin ini mudah, murah, dan simple. Insya Allah kita dapat berkahnya juga untuk bisa ngajak orang. Ya, makanya saya yakin Bismillah dimudahkan apa kita kita mengajak orang ke Baitullah. Ya. Niatnya syiar dulu ya coach. Yes, jangan Ya, niatnya banyak duit dulu, syiar dulu saja. mengajak kebaikan. Tadi ini ya, ini secara tidak langsung Bunda itu sudah punya travel sendiri loh. Masya Allah. Ya Ya. kan? Kita diedukasi bagaimana cara ngajak orang umroh, diedukasi bagaimana nih hotelnya. Berarti kita mengafirmasi kita adalah melayani orang ketika nanya tentang umroh dan haji. Ya kita nggak ada kemungkinan. Ternyata nanti tahun depan kita bisa haji. Kenapa? Dari kita sering mesti Baitullah. Itu kuncinya. Ya, Coach, berarti kalau kita kita belum lakukan DP berarti komunikasi itu, Coach. Ya,
Kalau Ya kita belum berarti kita DP, lakukan komunikasi kita. Betul. Wah, Bu Nur Rohana sudah jago ini. Ya, public speaking itu menggetarkan dunia. Short headline bisa geleng-geleng itu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? kalau kita belum DP berarti belum bisa ngajak orang ya. Ya belum dong. Terus emang kuncinya dari mana? Bisa ngajak orang. Lalu ngajak orangnya apa? Kita nggak usah DP dulu, kita ngajak orang aja. Satu orang lagi kita ngajak dulu, ya udah. Terus kayak gimana dong? Itu belum jadi berangkat tuh namanya. Satu ibarat aja kayak kenet. Ayo, 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 ayo masuk. Habis sudah penuh, dia tuh. Ya Allah. Kita dulu memberi contoh. Masya Ya kan? Iya, itu kan syaratnya itu. Saya ke Kita dapat pasar itu kok contoh, namanya. Allah. Cari kerja sama bayar DP, ngajak ke pasar belanja. Yo, siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Aku Yang nanya lagi, kemarin ya. Coach. Ya silakan Benerun Syah. Oh, kayaknya keren Lupa banget. tadi, Coach. Coach Saiful, ini kan kita kan untuk mendapatkan harga 16,5 itu kan kita bawa sepasang orang kan. Ya. Nah, kalau seandainya nih orang nggak mau cari sepasang, ya udahlah aku mau ikut umroh travel kalian, tapi aku mau bayar 28. Itu bisa nggak seperti itu? Boleh dong. Bunda Runsia langsung dapat cash 3 juta. Wow, keren. Nah, tapi kemarin waktu ngobrol sama siapa bapak yang kemarin tuh, Ya. Pak siapa ya? Ah, Yang Danang. yang Kenapa? yang Sandra bawa itu, MU ini kemarin, Coach. Ya, Bapak kenapa? Danang. Nah, yang waktu di Palembang, Coach. Ya, kenapa? Halo, Coach. Ya, halo ya. Terus? Halo, Coach. Halo, ya. Nah, waktu kemarin waktu ngobrol sama bapak yang halo kedengeran nggak, Coach? Kedengeran, Dengeran, bagus. Ya. Nah, waktu nanya sama bapak kemarin katanya syaratnya harus sepasang. Kalau bayar 28 nggak bisa katanya. Nah, makanya ini saya mau menyamakan apa Runsia yang belum nangkep kemarin atau gimana ya? Jadi normal. Kalau namanya harga normal berarti dia tidak ikut program MU 165. Dia cuma harga normal 28.500. Jadi nanti orang yang ikut itu tidak ada hubungannya tentang yang MU 165. Dia cuma hanya ikut di harga normal 28.500. Dan orang itu setiap dia ngajak satu orang dapat 3 juta. Begitu. Oh, berarti yang kita jalankan dengan harga 16.500 ini kalau kita mau terjun jalanin bisnisnya ya, Coach. Kalau Yes. memang dia sekedar mau jalan untuk ikut umrohnya aja, bisa berarti dia bayar cash 28 gitu. Yes, betul. Syaratnya DP-nya 5 juta, Hamin 30 pelunasan. Oh, oke, oke, oke. Oke, makasih Coach. Jelas ya. Sama-sama. Oke. Enak ya. Kita bisa syiar, bisa punya produk baru. Kita kalau ngerumpi itu ada ngerumpi baru. Bunda, nak umroh Ida. Ayo sama aku punya travel loh. Wow, keren. Sekarang kita jadi manajer ya, Coach. Iya dong. Ini mau Manajer dong. rompinya Jadi mau kalau rompi itu bunapit. ya kayak bertanya. Kayaknya jelas nih coach ya kalau hitung-hitungan. Kalau udah DP kita bawa 2 orang, kalau yang udah 28.500.000 begini-begini. Tapi begitu dibalik tanya sama Mitra, Ya. Ini tanya. bisa 16.500.000 itu dari mana? Nah, bingung mau bilang ya ada Oke. subsidi silang lah dan lain-lain. Baik. Itu ini coach, kuncinya Sama kita, Bu. kita mau jawab Sama itu saya pun gitu. apa? Kok Baik bisa ya. 16.500.000 itu saja. Yang lain clear lah, udah jelas Oke, lah. baik, siap ya. Baik Bunda. Jadi gini, tadi ada yang jadi dari Pak Chandra menjelaskan ini. Kalau yang di harga normal, maka harus koordinasi ke area, ke Coach Hendra yang di Palembang, wilayah Sumatera Selatan, koordinasi. Tetap DP-nya juga 5 juta, lalu pelunasannya Hamin 30. Itu ya kalau di area. Jadi nggak masuk di kemitraan MU165. Terus gimana kok bisa di angka 16.500.000? Oke, kita hitung-hitung ya secara detailnya. Perhatikan, kita kan lisensi kemitraan kita 16.500.000 nih, klik. Ya kan?
Kita ngajak 2 orang, ya. Dengan ngajak 2 orang, kita sudah bisa berangkat. Dari mana uangnya itu? Satu, 16.500.000 orang satu bawah, 16.500.000 ke bawah juga. Totalnya jeger 33 juta, ya kan? Terus bagaimana? Kita diambil 6 juta buat faedah tadi. Faedah yang 400.000, faedah yang 1.350.000. Semuanya dibagi rata sesuai pembagiannya. Lalu masih ada tersisa di angka 33 dikurangin 3.500.000 masih ada di angka 28.500. Maka uang itulah yang dipakai untuk dapat satu tiket umroh. Itu maksudnya. Ya. Lalu yang di bawah bagaimana? Bisa berangkat? Nggak bisa. Kan syaratnya balik lagi ke rumus awal. Ngajak 2 orang. Itu kuncinya. Jadi harganya itu bisa 16.500.000. Bahkan kita bisa dapat faedah. Itu Bunda Soraya. Oh, jadi kalau, nah ini balik lagi nih coach ya. Ya. Sebenarnya Eh, yang Coach, kalau Yang udah lunas, ya coach gimana? udah lunas nih ya, Ya. untuk 3 orang. Nggak bisa berangkat 3 orang itu. Yang 3 orang itu, yang 2 orang itu harus ajak. Harus ajak 2 orang. Oh, harus ajak dulu. Dia dua Betul. orang, 2 orang, baru dia bisa berangkat. Berangkat. Oh, Makanya begini, gimana yang paling bawah itu apakah harus berangkat? Biasanya itu kita kadang untuk nggak bisa berangkat bareng, tapi nanti pas nanti di bulan berikutnya, ya kan dengan kita ngajak lagi terus saja, itu kuncinya. Nah, nih, kawan-kawan mungkin mudah-mudahan sih udah jelas semua ya. Ini baru Tuh. dapet nih clue-nya. Nah, Gitu. makanya kan nanti ada pendalaman. Sebenarnya materi materi pendalaman, tapi tidak apa-apa karena memang kita sudah ini kan. Ini ada yang nanya juga. eh, Bismillah coach, langsung syiar walaupun belum DP. Semoga ada yang berminat lebih dari 6 buat pemula pemain. Oke, siap. Kayak komisi karena kita bawa orang. Betul, Bunda. Kita komisi bawa orang tapi masuk ke sistem. Bahkan komisinya itu bisa lebih dari apa namanya komisi travel-travel yang lain. Bahkan ini bisa lisensinya bisa kapan saja. Bahkan, silakan Bunda Masani. tidak, saya cuma mau apa namanya menerangkan ini. Sebenarnya yang 16.500.000 itu, ya kan, kalau kali dua sama baik dengan yang 28 juta itu ya. Cuma Yes. bedanya ada faedah gitu kan, coach. Cuma itu Yes. aja kan. 16 kali 2, 16.500.000 kali 2, dan sisanya faedah dibagi rata bagi yang mengajaknya. Hmm. Sebenarnya Tapi bukan harganya beda, bukan sama aja, cuma caranya yang ya, dibedakan. Caranya yang berbeda. orang yang belum lunas tadi itu nggak bisa berangkat kalau dia nggak ngajak orang lain. Jadi jangan berharap buat berangkat kalau dia nggak dapat 2 orang lagi. Iya, memang gitu. Ya, Syarat utama tadi kan harus ngajak orang. ya. Itu Jadi kuncinya. saya udah dapat 3 orang, saya yang bisa berangkat. Tapi yang 2 nggak bisa berangkat karena dia harus nyari lagi 2. Terus lagi begitu dan nanti ada program gimana untuk bisa dapat. Makanya kan sebenarnya ketika dapat 10 orang berarti kita sudah dapat 5 tiket. Ya kan? Sudah dapat 5 tiket ini. Nanti 5 tiket ini, 1 tiket kita buat umroh. 4 tiket kita bisa jual dengan harga normal bagi orang yang tidak mau ikut programnya. Kalau harga 28.500, anggaplah kita jual di angka 22 juta lah ya kan. Oh saya mau, sudah 22 juta kita setor ke perusahaan kan 16.500.000 kita sudah punya haknya. Jadi ada sisanya. Belum lagi kita 2 orang ini dapat 3.500.000. Jadi sebenarnya Masya Allah ini kita saling membantu orang yang dia tidak bisa mengajak orang dengan cara harga normal tapi bisa diangkat di bawah tapi dengan fasilitas yang sama. Itu juga bisa. Makanya tugasnya leader itu bukan cuma hanya untuk umroh saja. Itu kurang. Tapi tugasnya leader bagaimana di bawahnya juga bisa umroh lagi. Dan ini bisa menjadi kaderisasi. Nanti bunda-bunda ya bunda semuanya bisa bikin training sendiri, bisa siar sendiri, terus aja. Itu insya Allah akan lebih banyak faedahnya juga. Ini aja
Belum kita ngadain training. Training pertama nanti di Bunda Masani ini saya ngadain training langsung yang siap dengan orang dengan penjelasan. Mudah-mudahan siapin aja tampungannya ya, siapin aja wadahnya. Mudah-mudahan dengan kita menjelaskan begini, orang sadar dan paham ternyata umroh itu mudah. Itu poinnya. Masalah dia mau closing atau enggaknya bukan ranahnya kita. Ranah kita berdakwah saja. Itu. Yang sudah kita sampaikan, Coach. Yes, betul. Ya, nanti ada materi pendalaman lagi kok. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan, ditanyakan? Pas, Coach. Masih ada, Coach. Ya. Siapa dulu? Silakan Bunda Rohana. Ya, terima kasih. Ya. Jadi tadi kita itu harus mengajak 2 orang, Coach ya. Ya. Ya, jadi jumlahnya 3. Ya. Berarti kan? Nah, itu kita itu bayar 3 kali 16,5 atau 2 kali 16,5? 3. 3 dong. Kan satu yang Tetap 3. tadi itu kemitraan. Yang Oh, anggapnya yang di atas kemitraan. itu kosong. Kemitra lisensi kita. Lisensi ini itu seumur hidup. Dipakai untuk mengajak orang. Oh, Ya kan? Tidak pakai untuk kapan saja gitu. Kapan saja itu Iya. boleh. Iya, kapan saja. Ya. Jadi yang kita fokusnya adalah 2 yang di bawah itu. Yang di atas itu adalah lisensi kemitraan yang nanti ketika kita mau umroh di angka 16.500.000 ya dengan pakai lisensi itu. Dengan cara ngajak 2 orang. Oh. Tuh. Berlaku sampai kapan lisensi itu, Coach? Sampai kapanpun bahkan bisa dipindah tangankan. Dipindah tangan Ya, kan. misalnya Iya, nih oke. nomor akunnya, ini kodenya, silakan bisa dipakai untuk syiar. Nanti dari sistem ini kita bisa pakai. Bahkan di situ di sistemnya sudah ada mau pelunasan sekarang juga bisa. Bahkan sudah ada tinggal diklik, kalau sudah lunas nanti dapat eh, apa namanya bukti kwitansinya Ada. dimasukkan ke sistem. Gitu. Berarti kita harus benar-benar belajar produk dan sistemnya. Betul, dan produk sistemnya sangat-sangat mudah sekali. Karena apa? Nggak bertele-tele, nggak harus sampai kanan kiri sampai banyak, nggak perlu. Yang penting ngajak 2 orang, insya Allah kita berangkat. Ngajak 2 orang, insya Allah kita berangkat. Sudah. Nanti akan ada pendalaman 1, pendalaman 2. Makanya ini kita bukan cuma orang mau umroh saja, tapi belajar bisnisnya. Sebenarnya kami itu kenapa ada bahasa untuk training secara berkala, biar ayah bunda semuanya jangan cuma hanya bisa konsumtif, tapi kalau bisa bagaimana bisa ngejual produk ini. Jadi travel ini milik kita bersama. Kita yang membesarkan, kita yang bisa apa namanya ya banyak. Menghidupkan. Nah, Iya. itu kuncinya. Coach, benar nggak, Coach? Berarti bisnisnya itu kita bisa berangkat dengan gratis. Betul. Iya. Dan nanti suatu saat ya, mudah-mudahan nanti dari kita nih, alhamdulillah saya gratis. Kok bisa gratis dengan cuma 1.650.000 dari faedahnya saya Ada sudah dapat. faedah. Lunas saya sudah dapat, saya gabungkan, bahkan saya masih dapat uang saku. Itu insya Allah dan itu hitungannya ada nanti. Itu bisnisnya ya, Coach. Makanya ini adalah salah satu lini bisnis kita. Dan umroh ini bisa disandingkan dengan aktivitas apapun. Ya kan? Ibu rumah tangga bisa bisnis umroh. ASN bisa bisnis umroh. Bunda BF, bayangin ya. Masya Allah. ASN juga, umroh juga, segala macamnya. Diembat semuanya pokoknya. Allahu Akbar. Ya. Berarti kalau kita dapat orang 10, di bawah kita itu udah ada 10 lagi. Berarti ada 20 lah itu, Coach. Yes, makin banyak, makin bagus, makin banyak berangkat, makin banyak kita banyak tiket gratis juga yang kita bisa jual ke orang juga. Bahkan faedahnya itu banyak. Nanti akan saya kapan kita ada training untuk menghitung faedah. Tapi harus closing dulu satu-satu. Jangan sampai, ayo aku ngitung faedah dulu. Belum closing ya bingung. Makanya ya yang paling susah ngitung uang kalau nggak ada uangnya ini yang paling susah. Mengandai-andai.
Kalau saya tadi sudah nge-share bisa ngitung. Kenapa? Sudah ada nominalnya 5.350.000. Saya bisa tahu ini saldo masih nol. Lah sudah hitung-hitungan. Saya bilang ini yang ada apa? Memimikan mimpi ternyata nggak terjadi-terjadi. Baik, ini ada yang tanya, Masya Allah Pak Syafruddin, kepala sekolah, sudah umurnya 60 masih mau syiar. Apa syarat urus paspor umroh? Syaratnya mudah. Nanti akan saya kirimkan syarat-syaratnya. Harus ada nanti kakak, harus ada nanti ijazah, harus ada nanti akte nikah. Itu Ada syarat. yang Datang, bikin. kalau normal harganya 350, ngantri. Kalau yang mau pakai bypass kurang lebih 1 juta, cuman hanya 1 hari. Jadi mumpung kita masih ada waktu dari sekarang, gak usah mikirin nanti saya mau syiar atau enggak, mikirlah untuk bikin paspor, ngantilah ke imigrasi, jangan besok, besok Minggu, ya, yang ada cuma security, tapi hari Senin. Mungkin semangatnya lah sudah ngantri, Pak mau ngapain Pak? Imigrasi. Pos tinggal perpanjang. Itu tanda yakin kita berangkat. Ada pasportnya. Iya dong. Masya Allah. Izin jawab, kalau mau bikin password kirim foto KTP saja ke admin supaya dibikin surat rekomnya. Nah, silakan nanti di MU Nasional kirim KTP, nanti kita bikin surat rekomnya. Namanya surat rekomendasi dari travel kepada orang yang mau berangkat umroh. Kalau nggak ada rekomendasinya, ngapain? Kamu bikin paspor ya? Iya. Nah, Mau umroh dengan travel mana? Travel mana saja. Kata imigrasinya, silakan kamu balik kanan, cari travelnya. Makanya kirim KTP ke admin atau ke grup untuk buat paspor. Itu langkah yang paling keren. Gitu ya. Oke, oke, oke. Di Nah, grup nggak apa-apa ya, Coach? boleh di grup boleh, nanti akan di ini juga di grup boleh juga. Ya, Oke. silakan. Admin berarti langsung dengan ini, langsung dengan Pak Dawani atau Nusa Senra? Oh, bukan. Nanti adminnya itu di MU Nasional, Bunda, bukan di Zoom tematik, bukan ada di petugasnya sendiri, Bunda. Oh, Zoom iya, iya, tematik oke. bingung nantinya. Jadi di MU Nasional. Bunda Rohana sudah saya masukkan belum ya MU Nasional ya? Sudah, Oh, sudah coba siap. lihat. Sudah. Oke. Ya, Saya Coach. maaf. Nah, ini Itu yang bingung MU Pak Andri. 95 ya, Coach? Pak Andri, boleh kirim nomor teleponnya di chat, tolong biar bisa langsung dibuatin. Tolong di chat nomor teleponnya Pak Andri. Vaksinasi meningitis. Nah, nomor teleponnya tuh sudah dikirim, silakan. Ya, Masya Allah, enak banget ya Allah. Kayaknya besok sudah mau berangkat aja nih. Masya Allah. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya? Mudah-mudahan nanti kita nge-zoom lagi, kita Saya berangkat. Coach. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coach ini kan barusan ada yang langsung WA ya. Ya. Belum DP langsung siar aja nih ya. Oh, nggak Itu apa-apa. iya. Eh, saya neranginya masih bingung ini maksudnya ini ntar kan kalau seandainya ada yang DP nih 16.500.000. 1.650.000. Iya, Juta 1 650. 16.500.000 apa yang saya Ya, ini kan 1.650.000 itu Oh, Coach. DP-nya 1.650.000. Jangan lunasin dulu, nanti dulu saja, DP dulu saja. Oh gitu. DP, nanti orang itu akan dikasih kode aktivasi dan referral, suruh masuk ke sistem aplikasi. Setelah itu, setelah sudah masuk, maka yang orang yang ngajak itu akan dapat uang 400.000 dari DP itu. Kalau dia nanti sudah pelunasan, maka kita dapat 1.350.000. Jadi kita dapat uang dulu 400.000. Itu namanya uang doa. Apa itu? Dana operasional awal. Oh gitu. Jadi untuk itu saya bisa kopas dari yang itu aja ya coach kemarin itu gitu ya. Betul, Masya Allah. Ya, pokoknya orang tua mertua diajak semuanya. Yakin. Kan?
Jangan sampai Saking anaknya saking berangkat orang tuanya cuma semangatnya suruh ini. kasih doa doang, nggak boleh, harus berangkat. Iya, Wajib. iya, Bismillah. Nah, oh, jadi ini aja ya, Coach, siar yang kemarin aja, terus nanti penjelasannya seperti itu, harus bawa 2 orang Boleh, gitu nanti ya? kalau misalnya coach, saya sudah kewalahan ngejalasinya, telepon saya. Nanti saya kasih voice note, saya jelas. Amin, semoga Coach. Ya, oke ya. Ya, ya. Makasih, Coach. Sama-sama. Oke, yang lain silakan. Tanya coach, Ya, Eka coach, Eka ya, Pak Bos. Siapa? Coach mau tanya coach. Misalnya coach ya, Ya, misalnya kita ikut MU 165 ya, kita dapat 2 orang nih coach. ya. Satu orang dia dia ikut 165, yang satu lagi nggak mau coach. Dia cuma mau jadi ikut yang 28,5. Apakah itu masuk untuk perhitungan MU 165 yang ngajak coach? Maka kembali ke password awal. Kalau yang MU 105, maka harus ngajak 2 orang di bawahnya. Nah, kalau misalnya dia satunya nggak mau, maka cari orang lain yang mau masuk di dalamnya situ. Jadi kalau bisa nggak Oh, masuk di MU-nya. Oke, Pak. oke, Bapak tetap oke coach. berangkat, tapi saya mau ngajak satu orang membantu untuk ngajak biar masuk ke dapat 2 itu. Gitu saja. Coach, ini saya habis ngitung-ngitung. Benar Wih, nggak keren Coach perhitungan? banget. Saya juga belum pegang Jadi Coach, kalkulator. dengan asumsi eh, kita cari untuk dapat gratis ya 16.500.000. Berarti kita cari 10 orang langsung di bawah kita semua, bukan di kedalaman. Jadi 10 orang di bawah kita. Yang pink. Itu ya yang langsung mengitari ya. Ya, Nah, betul. itu dengan persepasannya 3.500.000. Di kedalaman kedua 1 juta ya. Ya, betul. Kedalaman ketiga 800, Betul. kedalaman keempat 400, dan kedalaman kelima 200. Oke, Nah, kok pinter ya. ini saya hitung-hitung dengan asumsi ini semuanya gerak jalan nih. Oke. Itu dapat 123 juta, Coach. Wow, keren. Aduh, kok tahu sih? Nanti dulu dong. Sudah dibocorin. Benar ya, Coach ya? Yes, itu. Jelas. Keren ya? Padahal belum saya bocorin loh. Ini kok sudah hitung-hitungan angka, memang perempuan ya. Kalau mau duit aja. Iya, berarti Ya udah. ya ya ya. Oke, Coach. Ya. Thank you, Jadi Coach. 10 ya, dapat 10, tapi 10 itu sampai ke 5 kedalaman, mereka aktif, betul angkanya. Tidak salah, pasti itu tepat. Masya Allah, berarti kita bisa ngumrohin orang gratis. Ya. Mas, 123 juta lunas amanah ini. Oh, waduh, lunas amanah. Jangan kenceng-kenceng, yang kenceng lagi. Lunas amanah. Masya Allah. Ini Bunda Runsia juga hampir sudah melalang buana juga ya. Jadi hitungan uangnya itu sudah jelas. Kalau 10 ngajak 10, 5 bawahnya aktif. Masya Allah, itu keren banget. 100. Saya aja belum menyampaikan itu, tapi Bunda sudah tahu. Waduh, aduh, jadi pengen cepet-cepet syiar lagi nih. Oke, cepet ya. Saya mau nelpon-nelpon lagi nih, mau syiar juga nih. Soal uang sudah di luar kepala kok itu kok. Oh, sudah di luar kepala lagi, Masya Allah ya. Nggak apa-apa Bunda, kalau yang masih agak kok saya belum nyambung ya nanti. Karena kalau nyambung sekarang itu repot. Kenapa? Ada 3 orang yang belum bisa nyambung, yang belum bisa dinasehatin. Satu orangnya jatuh cinta, yang kedua orangnya lagi lapar, yang ketiga orang yang lagi emosi. Mungkin kita lagi jatuh cinta sama seorang, sadarkan dia. Mungkin dia itu lagi lapar, makan dulu cemilan, makan pindang, makan pempek selam, ya. Kalau lagi emosi, tenangkan dulu, ambil air wudhu, insya Allah tenang. Nyambung sih sudah, Kos. Terus, Cuman belum pegang DP-nya. Itu yang masih bikin oh nggak apa-apa, nggak usah khawatir ya kan. Kita kan cuma hanya berdoa saja, insya Allah Allah kasih udah. Insya Allah. Pokoknya berangkat. Iyalah harus berangkat, ya kan. Nanti kita ngezoom lagi ya. Mohon maaf ngezoomnya nanti kita offline. Kita ambil dulu air zam-zam, kita ke Masjidil Haram, bawa Quran terjemah, baca Bunda,
baca tentang haji, baca tentang umroh, kita di makam Rasulullah, Allahu Akbar, nggak bisa membayangkan. Kalau Bunda Runsiala sudah tahu aja, lunas nih amanah nih, so keren banget. Ya ampun, emang ya, kalkulator berjalan, memang. Apalagi kalau perempuan itu harus mata duitan. Kalau nggak mata duitan, kita nggak bisa melihat peluang secara pintar dan cerdas. Kita harus jadi mata duitan. Otak kita ini bagaimana biar kita ini merah terus. Jangan sampai patah. Bahan bakarnya kon, bahan bakarnya, bensinnya. Masya Allah. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Oh, silakan Bunda Mintarsi. Batam. Ya, Saya ada Pak. teman di Batam. Oke. Saya ngajak teman-teman itu selalunya mereka trauma dengan yang lalu-lalu karena terlalu murah katanya. Ya, baik. Itu satu. Keduanya, bagaimana kalau misalnya teman tersebut tidak bisa mengajak yang lainnya? Oke, baik. Itu pertanyaan yang sudah beberapa kali orang sampaikan. Satu, terlalu murah. Kalau orang bilang terlalu murah, berarti kita salah menjelaskan. Ya. Yang kedua, kalau orang bilang terlalu murah, berarti kita kurang tepat mengedukasi. Ingat, kita sudah tampilkan dua nominal. Dengan 16.500.000 kita bisa umroh dengan syarat, ya kan? Atau kalau emang kita tidak bisa mengikuti syarat, maka kita ikutin harga normal. Tetap kalau kita jual harga normal, kita dapat faedah. Kalau harga MU165, kita juga dapat faedah berkali-kali. Ya, bagaimana ketika yang di bawah itu nggak bisa ngajak orang, maka berarti kembali ke konsep awal. Kita bisa bantu untuk mengajaknya. Ketika kita sudah menjadi pensiar, maka kita juga memberikan edukasi kepada bawahnya. Makanya carilah orang-orang yang memang bukan cuma hanya mau umroh saja, tapi niat untuk di bisnis umroh. Itu konsepnya. Ya. Jadi kalau misalnya hilang sudah umurnya 75, terus tinggal sudah ada uang cash di situ, jangan diajak untuk program MU165. Ya kan? Bu, duitnya mana? Saya setor, ibu berangkat. Sudah selesai. Tapi diajak untuk program ini, Bu, nanti di sistem boro-boro aplikasi deh, aku handphonenya cuma hanya tatitut doang. Jangan sampai kita bukan salah sasaran, tapi kita harus sesuai dengan target yang memang orang itu untuk syiar juga. Nanti kerjaan kita nih, jujur ya, kerjaan kita ngapain? Makan-makan di restoran, edukasi, foto-foto, cekrek, cek rekening. Edukasi di restoran, foto-foto, cek, cek rekening. Sudah kerjanya kan begitu terus. Masya Allah ya. Jadi itu poinnya. Jadi boleh nggak kita punya asumsi begitu nggak jadi masalah. Nanti ketika kita sudah closing satu orang, Masya Allah, itu langsung teng 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 yang lain. Kenapa? Kita sudah tahu selaknya. Kalau sekarang masih banyak tanya. Makanya nanti, mohon maaf, saya ini insya Allah kan saya sudah punya berbagai macam materi ya dari marketing yang waktu saya dulu pernah jalankan. Itu akan kami edukasi pelan-pelan. Bagaimana cara closing via WA, bagaimana closing secara via voice note, bagaimana closing dengan via telepon, bagaimana closing ketika kita cuman hanya bales story WA orang itu, bagaimana cara berinteraksi, bagaimana cara copywriting yang benar. Nah itu semuanya akan kita ajarkan, karena nggak mungkin juga kita mau ngajak orang nggak punya peluru, ya kan? Makanya satu, sami'na wa atokna, ikutin aturan, ikutin caranya, duplikasi. Kenapa saya ngomong begitu? Kenapa? Saya sudah real testimoni, sudah ada 5.350.000. Ya kan dengan cara apa? Apakah harus ketemu orang? Tidak. Ada yang nggak ketemu. Saya malah belum pernah ketemu dengan Bunda BF. Belum pernah ketemu saya. Cuma hanya chatan saja. Cuma hanya di dunia maya saja. Tapi kok kenapa beliau trust? Kenapa saya bisa meyakinkan? Karena apa? Ada frekuensi yang sama. Insya Allah. Oke. Bisa ke nih apalagi vaksin bisa berumur sampai 3 tahun. Kos flyernya ada kan untuk syiar-syiar? Ada.
Nanti ada admin yang akan membuat flyernya. Yang mau bikin surat rekom silakan cantumin imigrasi yang dituju. Tuh, ayo action, Senin insya Allah. Wow, keren. Aduh. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Sudah jam 22, tidak terasa Mau ya. tanya lagi, Coach. Ya, Mau tanya, misalnya ya, Coach, kan ada yang berminat tapi dia memang sudah tua gitu ya. Jadi kan lebih baik kan kata Coach tadi kita arahkan dia untuk ambil yang 28 aja langsung. betul. Dengan dia tadi 5 juta, Coach ya. Yes. Ya kan? Nah, itu bisa nggak dia menentukan kapan dia berangkatnya? Mungkin dia kan nabung dulu gitu, bisa nggak, Coach? Ya terserah dulu tabungannya berapa dulu sebulan dia nabungnya. Kan tergantung. Pokoknya H-30 itu pelunasan. Contohnya, saya mau berangkat di Januari, maka berarti Desember, ya Desember akhir itu harus pelunasan. Persiapkan, berarti ada waktu 3 bulan untuk nabung. Oh, Nah, saya berangkatnya di tahun 2025 di bulan Juli misalnya, ya hitung saja tabungannya. Nanti kami akan ada sistem untuk menabung ke di bank muamalah tadi. Jadi nabung ki- yang pihak travel tidak bisa ngambil uangnya, yang nabung tidak bisa ngambil uangnya. Itu bisa diambil uangnya ketika sudah lunas nominal dari pemberangkatan umroh, baru kita bisa ngambil uangnya. Nanti ada tuh programnya. Jadi nggak masuk, jangan sampai, oh ke rekening saya aja nggak apa-apa, insya Allah amanah. Selesai. Nggak boleh. Nanti ada bank muamalat yang kita alhamdulillah sudah bekerja sama untuk program cicilan umroh. Tapi itu atas nama dia sendiri namanya, bukan nama perusahaan, bukan nama-nama dia sendiri. Bisa diambil ketika pas mau pelunasan, buktikan bahwa kita sudah ada tiket baru bisa diambil begitu. Lebih oh, mudah. jadi Coach, untuk yang sementara ini nggak bisa ya, misalnya dia belum menentukan kapan dia mau umroh misalnya kan, Tapi cuman punya uang. dia punya DP untuk DP aja gitu. Ibaratnya dia kayak nyimpen dulu DP-nya gitu di Bisa nanti program. kita akan fungsikan bank muamalatnya. Tapi kalau memang Bunda apa mungkin si orang yang DP itu bisa percaya, kasih bukti kwitansinya. Tapi perusahaan tidak bertanggung jawab atas penyimpanan uang dari leader-leadernya. Perusahaan bertanggung jawab ketika sudah ditransfer ke rekening perusahaan, maka bertanggung jawab dari atas uangnya itu. Jadi itu fungsinya ya. Ya makasih Coach. Ya. Baik. Ada yang bertanya? Coach, bertanya Coach. Silakan. Gimana kalau yang calon jemaah kita itu mau bawa anaknya, tapi masih umur-umur mungkin 10 atau 11 tahun, Coach. Bisa umur 10 sampai 11 tahun kita bisa juga. Kita bisa fasilitasi karena dari umur 7 tahun juga kita bisa juga. Oh, misalnya mau ikut program MI165 boleh saja, tapi kita yang menjalankan. Boleh saja. Jadi namanya nama anak saya, anak yang pertama, anak kedua, berarti kita yang menjalankan programnya, akunnya tetap berjalan, uangnya juga tetap masuk. Maksudnya biaya tetap sama, Coach. Biaya tetap nanti sama karena ini programnya ya untuk program untuk angka itu. Karena udah level karena nggak bisa dikurangin. Oh, karena anak kecil nanti sistemnya akan nggak track ya. Gitu. Kalau bisa jangan masuk di program 165 tapi programnya program konvensional saja. Jadi orang tuanya ikut 165, anaknya ikut yang biasa dengan nominal nanti yang berbeda. Nanti akan ada. Gitu. Oke. Terima kasih, Coach. Oke, sama-sama. Silakan. Coach, kalau yang konvensional kita dapat apa ya? 3 juta. Putus gitu aja ya. Yes. Kalau misalnya yang konvensional tersebut kita masukin ke jaringan, bisa nggak ya? Nggak bisa, karena konvensional itu hanya murni untuk berangkat umroh tanpa ikut programnya. Jadi nggak bisa masuk jaringan. Baik, makasih Coach. Sama-sama. Masya Allah Batam ya. Saya ada teman satu pesantren di Batam sana. Dia punya sekolahan. Insya Allah nanti kapan-kapan mudah-mudahan saya bisa kontak. Saya akan meminta siapa tahu dekat di Batam sana ya.
Kita syiar nanti di Batam. Siap. Pintar ya gue nebak ini ya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Obatku akeh kan. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau emang tidak ada, bismillah, silakan kuatkan niat, kuatkan pikiran untuk kita ada aktivitas baru, ibadah baru untuk kita syiar ke Baitullah. Yang sudah siap DP, silakan bisa hubungi orang yang mengajak, siapa yang tadi yang mengajak yang sudah DP. Kalau emang bisa hubungin saya juga. Karena alhamdulillah sudah ada beberapa orang yang sudah bikin grup sendiri karena ajakan. Makanya hadir dan menghadirkan, ngajak dan ikut untuk bisa hadir juga. Ya, insya Allah nanti Sabtu depan juga akan ada lagi salah satu materi juga yang ini akan menjadi materi tambahan untuk kita.